Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rinjani Lestari dari Fakultas Pendidikan Ekonomi C. Nama NIM saya yaitu 18721 Saya di sini akan menjelaskan tentang ekonomi makro Islam. Pengertian ekonomi makro Islam. Ekonomi makro Islam adalah ilmu yang membahas permasalahan kebijakan ekonomi secara makro, berupa pengelolaan dan pengendalian sesuai dengan ajaran Islam. Dalam membahas perspektif ekonomi Islam, ada satu titik awal yang benar-benar harus kita perhatikan, yaitu ekonomi dalam Islam itu sesungguhnya bermuara pada akidah Islam yang bersumber dari syariatnya. Ekonomi makro Islam. Prinsip Islam kaitannya dengan pemanfaatan sumber daya adalah sebagai sumber daya sebagai karunia Allah Subhanahu wa taala dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Prinsip dasar dari tujuan syariah Islam Makodius syariah yaitu yang pertama, perlindungan atas kepercayaan hifdun din. Maknanya bahwa syariah Islam itu diturunkan untuk menjaga kebenaran agama dari sumber otentiknya yaitu Al-Quran dan As-Sunnah sebagai jalan kehidupan bagi manusia untuk mencapai kebahagiaan hakiki di dunia dan di akhirat. Yang kedua, perlindungan jiwa hifdun nafs. Maknanya bahwa syariah Islam diturunkan untuk menjaga agar ada perlindungan atas hak hidup dan kehidupan manusia, melindungi kehormatan manusia dan menjaga dari perilaku yang dapat mengancam jiwa manusia. Yang ketiga, perlindungan akal hifdun aql. Maknanya bahwa syariah Islam diturunkan untuk menjaga kesehatan akal dan penggunaan akal secara benar untuk keselamatan umat. Sistem ekonomi Islam. Yang pertama, individu mempunyai kebebasan sepenuhnya untuk berpendapat atau membuat suatu keputusan yang dianggap perlu selama tidak menyimpang dari kerangka syariat Islam untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang optimal dan menghindari kemungkinan terjadinya kekacauan dalam masyarakat. Yang kedua, agama Islam mengakui hak milik individu dalam masalah harta sepanjang tidak merugikan kepentingan masyarakat luas. Yang ketiga, Islam juga mengakui bahwa setiap individu pelaku ekonomi mempunyai perbedaan potensi yang berarti juga memberikan peluang yang luas bagi seseorang untuk mengoptimalkan kemampuannya dalam kegiatan ekonomi. Masalah ekonomi makro. Setiap negara pasti menghadapi permasalahan ekonomi, apalagi pada negara berkembang yang dihadapkan pada permasalahan ekonomi yang menyangkut persoalan kemiskinan, pengangguran, inflasi, fluktuasi nilai tukar, ketimpangan pendapat, dan lain-lain sebagainya. Macam-macam masalah ekonomi makro. Yang pertama, masalah jangka pendek atau masalah stabilitas, yaitu masalah ini berkaitan dengan bagaimana menyetir perekonomian nasional dari bulan ke bulan, dari triwulan ke triwulan, atau dari tahun ke tahun agar terhindar dari 3 penyakit, yaitu ada inflasi, pengangguran, ketimpangan dalam neraca pembayaran. Yang kedua, masalah jangka panjang atau masalah pertumbuhan, yaitu masalah ini adalah mengenai bagaimana menyetir perekonomian agar kerasa antara pertumbuhan penduduk, pertambahan kapasitas produksi, dan tersedianya dana untuk investasi. Unsur-unsur kebijakan pemerintah ekonomi makro. Sistem ekonomi, ada beberapa prinsip yang pokok tentang kebijakan ekonomi Islam yang dijelaskan dalam Al-Quran sebagai berikut. Yang pertama, kekuasaan tertinggi adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, manusia hanyalah khifah Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Yang kedua, keuangan dan pajak. Setiap muslim yang memiliki fisik yang kuat, mampu berperang, bisa menjadi tentara. Mereka tidak memperoleh gaji tetap, tapi diperbolehkan mendapat harta dari hasil rampasan perang, seperti senjata, kuda, unta, dan lain-lain. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.